Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesiaku, tanah airku, tanah tumpah darahku. Berikanlah sembah syukurmu yang tertinggi hanya pada Allah, Sang Maha Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tandanya megah. Yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat yang dipuji yang maju, pun kami makhluk-Mu kecurang lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Ibadah kebangsaan hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu besertamu. Dan besertamu juga. Ungkapan hati untuk semesta dan penciptanya. Alam, heningmu berikan ketenangan. Sejuk bagai embun pagi. Terikmu menemani kami jalani hari. Lelah menusuk hati. Namun kau hapus dengan senja. Menciptakan kami lantunkan kagum akan diri. Langit takkan kekurangan awan. Laut takkan kekurangan ikan. Tuhan Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Syukurku takkan sanggup menebus semuanya. Tuhan selalu nyata akan karyanya dan tidak pernah diam untuk kami manusia. Sambutlah apresiasi kami untukmu, tanah airku,
Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa dan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau nan indah panai, tanah airku Shalom rekan remaja dan pemuda, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Bersyukur hari ini saya dan kalian bisa bertemu dalam ibadah online. Ada yang berbeda dalam ibadah kali ini. Ya, hari ini 16 Agustus di mana bangsa Indonesia satu hari lagi akan mendapatkan sukacita kemerdekaannya. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan alam dan budaya. Mungkin dari teman-teman masih terasa asing dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu tersebut menggambarkan betapa Tuhan menciptakan semesta Indonesia. Untuk itu sebagai anak Tuhan, patutlah bersyukur karena segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, tiada yang lain. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. sekarang ku adalah cinta baru. Dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutuk mengikat ku puji Tuhan. Haleluya, Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya.
bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Salahku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Teman-teman, sebuah kehidupan layaknya dijalani dengan rasa syukur. Dia tak pernah lelah untuk memberikan berkat atas hidup ini. Dia yang rela berkorban demi hidup manusia. Lahir dan mati hanya untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan jiwa manusia. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Tentu sungguh layak untuk memuji karya dan menyembah Dia, Sang Maha Kudus. Kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini. Dengan begitu, berikanlah pujian dan penyembahanmu bagi Dia.
terus berlalu, banyak yang terjadi dalam keseharian kita sebagai manusia. Seringkali kita merasa lelah menghadapi dunia, bingung akan keadaan sulit seperti ini, sibuk dengan hal yang tak berarti, lari dari segala kenyataan di depan mata, bahkan sampai menghakimi Tuhan atas apa yang terjadi. Kali ini, teman-teman diberikan kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah terjadi sampai saat ini. Cerita padanya, apa yang menjadi keluh kesahmu, pergumulan hidupmu, dan kesalahan yang sudah dilakukan. Mungkin kita melukai hati seseorang tanpa disengaja. Bermaksud baik kepada orang lain, namun dipandang salah olehnya. Atau mengeraskan hati untuk tidak disentuh oleh Tuhan. Doalah padanya, karena doa dapat memberikan ketenangan dalam hati. Tuhan, terima kasih atas berkat dan juga pengampunan Tuhan. Seluruh kesalahan dan dosa kami sudah kami ceritakan padamu. Ampuni kami dan sucikan kami. Hanya padamu kami berdoa. Amin. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Sebagai respon akan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita dan bagi bangsa Indonesia, saat ini kita patut mengatakan bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya dan hadapilah tantangannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terbilang pasukan kuasanya, semakin berbahaya, semakin hai bangkit bagi Yesus, tak lama berseberang, kau dunia kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang megah, bersama Raja Mulia berkuasa selamanya. Hai, saya Claudia Tia Eleosa, seorang guru dan penulis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi sebuah pengalaman dan pandangan saya tentang satu topik yang saya rasa layak untuk kita pergumulkan bersama, yaitu sebenarnya cara seperti apa kita bisa mencintai dan berkontribusi terhadap negara ini. Dan pertanyaan yang tidak kalah penting adalah, mengapa kita harus mencintai negara ini? Pergumulan ini bagi saya pribadi dimulai saat saya lulus kuliah dan saya menjadi seorang guru PKN. Iya, PKN, pelajaran yang dianggap membosankan, klise, dan tidak penting. Pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Saat itu saya bertemu murid-murid yang dari kalangan menengah ke atas. Dengan segala akses informasi yang mereka miliki, mereka tahu persis bahwa pemerintahan negara kita jauh dari sempurna. Saat itu ketika saya tanya apa yang mereka banggakan, mereka sangat sulit menjawab. Dan bagi mereka, pemerintah ini hanya memberi beban, entah dengan aturan, membayar pajak, dan sebagainya. Satu akhir pekan, saya berselancar di media sosial dan saya mendapatkan satu pengalaman tambahan yang membuat saya semakin skeptis serta mempertimbangkan sebenarnya apakah benar kita layak untuk mencintai negeri ini, dan jika memang iya, bagaimana caranya. Saat itu saya membaca status Facebook dari seorang guru senior. Dia menuliskan Indonesia dengan huruf E, tanda ejekan. Lalu disusul kalimat-kalimat yang sangat pedas dan kritik yang sangat keras. Saya sontak bertanya kepada beliau, "Pak, kenapa harus demikian?" Dan jawab beliau cukup mencengangkan bagi saya. Dia berkata bahwa ini adalah caranya untuk berkontribusi. Bahwa kritiknya yang sangat pedas itu adalah bentuk kepeduliannya terhadap negara ini. Saya akhirnya berpikir sedemikian, apakah memang kritik itu mengubah sesuatu? Dan apakah hanya itu yang bisa kita usahakan? Saya bersyukur akhirnya Tuhan membawa saya pada pengalaman yang lain yang membuat saya melihat segala sesuatu dengan lebih utuh. Saya mengikuti sebuah program pelayaran dari pemerintah bersama para sukarelawan yang lain untuk mengajar di sebuah pulau terpencil yang ada di antara Madura dan Kalimantan Selatan. Untuk menempuh perjalanan ke sana, kami membutuhkan perjalanan laut lebih dari 20 jam, dari kapal perintis, lanjut ke sampan, dan perahu kecil. Di sana listrik hanya ada 4 jam sehari, dan jangan tanya soal akses internet. Di tengah segala keterbatasan tersebut, ketika kami, para sukarelawan, berbincang, baik dengan guru,
dengan kepala desa dan sebagainya, kami menemukan sebuah perspektif yang unik. Pertama, ketika kami melihat betapa mereka sangat mengusahakan kesejahteraan bersama karena mereka sadar mereka kurang terperhatikan oleh pemerintah. Akses tidak bagus, bahkan listrik serta internet pun kurang oke. Hal yang kedua adalah saat saya berbicara dengan seorang guru di sekolah tersebut. Guru tersebut bercerita bahwa murid-murid biasanya akan menabung dengan dana mereka sendiri untuk mendatangkan soal ujian nasional secara tepat waktu. Bagi saya ini nggak make sense. Mengapa mereka mau merepotkan diri hanya untuk itu semua? Bukankah itu tugas pemerintah? Namun, dari sana saya melihat sebuah mindset yang sangat penting, yaitu mindset seorang pejuang, bukan seorang korban. Mereka tidak hanya menuntut pemerintah, mereka bukan hanya menyalahkan pemerintah, namun mereka mencari cara untuk tetap bertahan, bahkan memperbaiki keadaan perlahan dengan kapasitas mereka sendiri. Hal ini membuat saya ingat satu bagian di Alkitab, tepatnya di kitab Yeremia, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita dibuang. Bagi saya ada yang menarik, karena Tuhan tidak memakai kata kirim atau utus. Tuhan memakai kata buang. Artinya tempat kita bisa saja sangat bobrok, sangat berantakan, kacau. Namun apakah Tuhan meminta kita untuk mengasihani diri? Tidak. Apakah Tuhan meminta kita untuk terus menyalahkan? Itu pun tidak. Tuhan meminta kita mengusahakan kesejahteraannya. Artinya, jika ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa kita mau mengusahakan perbaikan di negara ini? Jawabannya sederhana, karena itu integritas kita sebagai orang yang dipanggil oleh Allah. Bukan karena pemerintah ini layak, bukan karena kita merasa bahwa kita hebat, tapi kembali sesederhana bahwa itu panggilan kita, integritas kita sebagai orang Kristen. Maka, jika saya boleh menyimpulkan, ada 3 hal yang bisa saya tawarkan untuk kita semua menjadi bentuk kita berkontribusi dan mencintai negara ini. Pertama, dengan mengusahakan satu pola pikir yang adil. Kita boleh dan harus untuk kritis, namun tidak berarti kita hanya terus mengkritik. Mari kita melihat upaya pemerintah, baik dalam penanganan COVID, baik dalam menjaga keteraturan dan sebagainya, bahwa ada usaha yang patut kita hargai dan kita dukung. Di saat yang sama kita mencerdaskan diri kita dengan bacaan dan informasi yang berimbang, supaya kita tahu persis, kita tidak dibodohi, dan kita bisa mengusulkan sebuah saran yang signifikan. Hal yang kedua, yang bagi saya juga sangat penting adalah dengan kita menjaga kualitas diri dan tindakan kita. Terasa sangat sederhana, bukan? Namun itu bisa menjadi kontribusi yang sangat penting. Bagaimana kita menjadi orang yang berpendidikan, orang yang tidak menyusahkan orang lain, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin, dan banyak hal yang lain. Kualitas kita sebagai warga negara pada akhirnya adalah kontribusi itu sendiri. Karena saya sangat yakin dengan kita mengusahakan kualitas diri kita, kita bisa berdampak di sekitar kita. Entah dalam lingkup sekecil keluarga, atau mungkin bagi saya, bagi murid-murid saya ingin untuk memberikan influence yang baik. Maka teman-teman, mari kita terus berusaha memperkaya diri kita dengan kemampuan, skill, pengetahuan, dan kualitas karakter yang baik. Hal yang terakhir, berdoa. Sekali lagi mungkin terlihat sangat klise dan sia-sia, tapi doa bukan karena
kita merasa doa kita begitu ajaib sehingga bisa mengubah seluruh negeri ini. Tapi justru tanda kita sangat lemah. Kita sangat terbatas untuk mengubah negara ini. Yang terpenting, kita memohon untuk Tuhan berbelas kasih dan dengan segala kemahakuasaannya, Dia mengubahkan negara yang kita cinta. Mari kita bersama-sama untuk melakukan itu semua dan merenungkan serta memaknai hari ulang tahun kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang terus semakin baik. Akhir kata, jangan sampai kita menjadi rakyat yang hanya rajin membentak namun lupa untuk bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, rekan-rekan pemuda sekalian. Tema kita hari ini adalah Bagimu Indonesia. Nah, teman-teman, bicara tentang tema ini, berarti kita membahas peran kita sebagai pemuda dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75. Peran pemuda dalam kehidupan bangsa itu penting banget. Soekarno, presiden pertama kita, pernah ngomong begini, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Teman-teman, kalau bicara peran pemuda terhadap bangsa dan pemerintah, kita juga perlu ingat ucapan dari seorang presiden Amerika yang begitu legendaris waktu dia pertama kali diangkat sebagai presiden. Dia menanyakan satu kalimat seperti ini, "Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Teman-teman, apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita? Apa yang kita bisa berikan buat bangsa kita dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini? Saya akan mengajak kita untuk merenungkan dan memikirkan bersama-sama. Mari sebelumnya saja kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan yang memberikan kita penerangan dan Roh Kudus sendiri yang berbicara dan menanamkan sesuatu dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami pencerahan, memberikan kami pemahaman, memberikan kami terang yang dari Tuhan saja, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai pemuda-pemuda Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang ada saat ini. Bapa, berikan kami belas kasihan, berikan kami pemahaman, sehingga wahyu ilahi boleh tinggal dalam hati kami, boleh menerangi pikiran kami, boleh menggerakkan kaki dan tangan kami untuk melakukan sesuatu bagi bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya ajak kita baca dari 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Roma pasalnya yang 13 ayat 1-7. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Teman-teman yang ada di rumah bisa ikut baca bersama-sama dengan saya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Itu dari Roma 13, 1-7. Saya ajak kita baca dari Perjanjian Lama. Kali ini dari Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7. Saya bacakan buat teman-teman pemuda remaja.
Yeremia 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi paling penting dari semuanya adalah melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, ini membahas tentang suatu konsep yang disebut dengan citizenship. Ya. Apa peran dan tugas kita sebagai warga negara? Kita akan belajar bagaimana jemaat mula-mula waktu itu dalam menghadapi pemerintahan Roma. Nah teman-teman, ini menarik sekali. Sebagai orang Kristen, kita punya dua warga negara. Kita punya warga negara dunia, kita juga punya warga negara surga. Waktu teman-teman di jemaat Roma waktu itu, mereka punya status sebagai warga negara Roma, tapi juga mereka punya status warga negara kerajaan surga. Sementara kita di Indonesia saat ini, kita sebagai warga negara Indonesia, tapi juga warga negara surga. By grace, we are Christian. But by nation, we are Indonesian. So what does this mean for all of us? Apa artinya buat kita? Apa peran kita dan bagaimana apa yang harus kita lakukan? Nah teman-teman, saya ajak kita untuk melihat dulu, sebenarnya waktu itu kira-kira tahun 60, tahun 50, waktu kitab Roma ditulis itu konteksnya seperti apa. Nah teman-teman, waktu kita baca firman Tuhan, kita kan tahu, surat Roma ditulis kurang lebih tahun 50, zaman pemerintahan kaisar yang paling kejam sepanjang sejarah kekaisaran Romawi, yaitu siapa? Kaisar Nero. Nah teman-teman, waktu itu pemerintahan Romawi itu pemerintahan yang korup, pemerintahan yang jahat, pemerintahan yang kejam. Mereka memerintah dengan tangan besi. Jadi waktu itu orang-orang Roma pemerintahannya itu terkenal sebagai mereka senang sekali pesta pora. Mereka senang banget bikin pesta-pesta yang luar biasa, makan-makan hidangan besar. Mereka ada acara-acara yang begitu heboh, pesta-pesta, kadang-kadang pesta-pesta seksual yang begitu mengerikan. Juga makan sepuas-puasnya, makan tidur, itu bisa berlangsung berhari-hari. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa sampai full selama sebulan. Makan terus. Makan, pesta seks, maupun juga kejahatan-kejahatan yang lain. Itu jadi gaya hidup dan tren mereka. Karena apa? Karena Roma waktu itu adalah salah satu negara yang paling kuat yang ada di daerah Asia waktu itu. Nah teman-teman, kalau kita bicara pemerintah, maka kita akan lihat dari kualitas pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Nero Claudius Drusus Germanicus. Wah, itu nama kerennya teman-teman ya. Panjang sekali. Teman-teman, siapa ini Kaisar Nero? Nero itu kaisar paling kejam sepanjang sejarah Romawi. Di dalam Alkitab disebut ada kaisar namanya Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus itu punya anak Tiberias, lalu ada anak lagi Gladius, dan satu lagi kemudian baru Kaisar Nero. Jadi 4 atau 5 generasi setelah Kaisar Agustus. Nah teman-teman, Nero ini paling kejam. Kenapa kejam? Saya mencatat setidaknya ada beberapa bukti kekejaman dia. Misalnya yang pertama ya, teman-teman, dia punya saudara tiri namanya Britannicus. Lalu waktu mereka lagi asik pesta, mereka lagi asik makan, ini Britannicus dikasih racun sehingga di depan peserta, di depan orang-orang yang lagi pesta, dia tiba-tiba jatuh lalu dia mati. Lalu dengan jahatnya Nero bilang, ini sakit ayan, gak apa-apa, biarin aja, cuekin aja. Gila ya teman-teman ya, ini kaisarnya sedemikian kejam. Lalu dia juga punya ibu, ibunya ini juga kejam. Ibunya juga terkenal jahat, ya, like mother, like son. Maka Nero itu membalas ibunya dengan cara apa? Dia dirancang, ibunya dikirim untuk pergi naik kapal. Lalu waktu kapal itu berlayar, itu diserang dan dibuat insiden sehingga satu kapal mati semua. Ini kejam banget. Seorang anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah teman-teman, bukan cuma itu.
Nero juga sama istrinya nggak kalah kejam. Apa yang dia lakukan? Teman-teman, istrinya namanya Octavia. Ya, namanya keren, Octavia. Apa yang dia lakukan? Istrinya itu dibuang, lalu diminta untuk bunuh diri di suatu daerah yang jauh dari ibu kota. Kenapa? Karena dia udah nggak cinta lagi, dia mau cari yang baru. Nah, ini kalau teman-teman pemuda udah punya pacar baru, jangan sampai kejam kayak begini, ya, Nero nih. Nah, teman-teman, bukan cuman itu, istri kedua yang udah dia dapat, kali ini dihilangkan dengan cara yang nggak kalah kejam. Istri yang kedua namanya Pompea. Lagi hamil besar. Teman-teman, lalu dia apain teman-teman? Dia sudah bosan sama istrinya, dia bilang, gua nggak mau lo lagi, saya mau yang baru. Teman-teman, dengan kejam, dengan tegas sekali dia tendang perut istrinya, sehingga istrinya sampai terjengkang dan mati seketika. Teman-teman, ngeri sekali. Nero begitu kejam, begitu jahatnya. Teman-teman, nggak cukup puas dengan punya 2 istri, dia ambil lagi istri ketiga. Lalu istri ketiga dia dapat dari mana? Dia bunuh suaminya untuk dia dapat istri yang baru itu, dia nikahi. Teman-teman, setelah itu dia nggak puas. Lalu dia buang kembali. Lalu kemudian dia akhirnya berpikir, saya nggak bisa puas dengan wanita, saya cari yang cowok. Lalu dia ambil seorang pemuda yang dia kebiri, lalu dia nikahi. Teman-teman, nggak cukup sampai situ. Salah satu kekejaman yang paling kejam adalah waktu Nero membakar kota Roma, kota megah itu, pada tahun 64 Masehi, dia bakar lalu dia bilang gini, ini orang-orang Kristen yang bakar kota ini, ini orang-orang Kristen yang jahat. Teman-teman, berbuat kejahatan, memfitnah orang lain, dan bikin kerusakan yang sistematis. Jadi ini kejahatannya terstruktur, masif, dan sistematis. TSM, ngeri bener ya teman-teman, luar biasa. Teman-teman, orang-orang Kristen zaman itu hidup dengan pemerintah yang begitu kejam. Jadi orang-orang Kristen zaman itu dijadikan umpan binatang buas, teman-teman. Dimasukin ke dalam kolosium, lalu kemudian dibikin show. Ada orang-orang Kristen dimasukin, lalu ada binatang, terutama singa atau harimau yang udah berhari-hari nggak makan, lalu dilepasin, lalu orang Kristen lari-larian, lalu dari panggung semua orang teriak-teriak, wah hebat, wow, lalu begitu digigit, lalu begitu udah mau mati akan teriak, kill, 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 eat, eat, eat. Ini ngeri sekali teman-teman. Bukan itu aja, bahkan orang-orang Kristen itu akhirnya badannya dibikin sate. Dibikin sate panggang malam hari, buat jadi apa? Buat jadi lampu taman. Wah teman-teman, begitu kreatifnya Nero, begitu kejamnya Nero, sehingga dia melakukan itu semua buat apa? For the sake to show the world that he is powerful. He is the most powerful man on the earth waktu itu. Dan teman-teman, salah satu puncaknya adalah dia bikin pembantaian besar. 3.500 orang Kristen mati sekejap dalam pembantaian massal. Nah teman-teman bayangkan, dalam kehidupan seperti inilah orang-orang Kristen itu ada, hidup, dan tinggal di dalam kota Roma waktu itu, menjadi warga negara kerajaan Romawi. Kalau teman-teman pikir, kalau punya pemerintahan kayak gitu, teman-teman mau nggak tinggal seperti itu? Teman-teman mau nggak punya pemerintah yang seperti itu? Teman-teman, kalau kita baca di media-media, kita lihat kok pemerintahan kita kayaknya pelin-pelan ya. Pemerintahan kita nggak tegas. Sebentar PSBB ya, terus akhirnya jadi apa? PSPB, entah PS apa lagi begitu ya. Banyak macam-macam istilah, nanti kemudian nggak boleh, kemudian boleh. Ini sepertinya pemerintahan kita bingung, pemerintahan kita linglung, nggak tahu apa yang mesti dikerjakan, nggak tahu bagaimana mengatur pemerintah. Tapi dibandingkan pemerintah Romawi, teman-teman, kira-kira pemerintahan kita gimana? Apakah 11-12? Oh, saya pikir enggak. Tentu jauh banget. Pemerintahan kita nggak separah waktu itu, tapi kira-kira kita bisa nangkep waktu itu dalam keadaan yang begitu susah, dalam keadaan yang begitu istilah saya begitu mencekam, disitulah Paulus menulis surat ini. Jadi saya ingin kita menangkap spiritnya, bahwa dalam situasi yang mencekam seperti itulah
Paulus bilang, "Hei orang-orang Kristen, hei jemaat di Roma, jadilah taat kepada pemerintah. Hormatlah kepada pemerintah." Nah, teman-teman, dari bagian ini saya mau ngajak kita untuk menemukan bersama-sama setidaknya ada 3 level sikap hidup terhadap pemerintah. Apa itu? Mari kita lihat satu-satu ya. Oke. Dari Roma 13 ayat 2 sampai 4. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat ada level yang pertama. Level yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya jahat. Hidupnya melawan pemerintah. Pemerintah jahat, gua lebih jahat. Pemerintah bakar, gua bakar. Pemerintah bunuh, gua bunuh. Pemerintah pesta pora, gua juga ambil duit pemerintah dan gua pesta pora buat diri gua sendiri. Teman-teman, ini orang-orang yang waktu zaman itu disebut dengan kelompok Zilot. Zilot dari asal kata mana? Nah, teman-teman, orang Zilot ini asal katanya adalah zil. Zil itu kalau diterjemahkan adalah cemburu. Nah, teman-teman, kelompok ini orang-orang Zilot adalah kelompok yang pencemburu. Kenapa? Mereka sebenarnya anak-anak Tuhan. Mereka orang-orang Yahudi tampan dulu yang rindu datangnya Mesias, datangnya raja yang baru yang akan memerintah seluruh Israel. Jadi orang-orang ini selalu berpikir bahwa Tuhan itu belum ada. Mesias belum datang, lalu saya menantikan Mesias yang akan memimpin menjadi raja, memimpin seluruh umat Yahudi untuk kemenangan dan hidup yang baru. Nah, mereka ini tidak mau ada Allah lain. Mereka ini sebenarnya setia banget. Tapi ajarannya ajaran garis keras. Ya, kira-kira mereka kita bisa sebut sebagai politisi dan pemberontak garis keras. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencuri juga. Mereka membakar juga. Mereka membunuh juga. Kadang-kadang menghalalkan segala cara supaya apa? Supaya pemerintah itu dirongrong. Supaya sistem yang udah diatur pemerintah sedemikian rupa itu jadi kacau. Sehingga pemerintah jadi nggak ada kuasanya. Nah, inilah orang-orang jahat yang hidup zaman waktu itu. Yang dia pikirkan, yang dia lakukan adalah melawan pemerintah. Nah, kalau kira-kira zaman kita sekarang, model yang hidup jahat ini kayak apa ya? Ya, mungkin ya saya pikir orang-orang yang hidup jahat zaman sekarang adalah orang-orang yang kalau waktu pemerintah bilang, kalau kemana-mana keluar itu mesti pakai, saya keluarinnya bukan masker, saya keluarin harus kemana-mana pakai masker. Pakai masker yang benar, tutup hidung, jaga jarak, cuci tangan, dan segala macam. Atau kalau yang udah disebut-sebut oleh Pak Ahmad Yuryanto itu, lakukan protokol kesehatan. Nah, teman-teman, orang-orang Kristen yang jahat zaman sekarang itu nggak peduli. Pemerintah bikin aturan, maka aturan itu ada buat apa? Buat dilanggar. Aturan ada buat apa? Untuk ditentang. Kalau ada lampu merah, kuning, hijau, merah itu kurang seru kalau kita berhenti. Lebih seru kalau udah agak merah, langsung ngepot, gitu ya, langsung tancap. Kalau ada dilarang stop, nah ini kan dilarang stop kalau nggak ketahuan, kalau nggak kelihatan. Nah, teman-teman, hal-hal kecil yang kita lakukan yang sepertinya nggak mengganggu banyak orang, tapi ternyata kita kadang-kadang ada kebiasaan, ada keinginan untuk melawan. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sebenarnya juga mirip seperti kelompok Zelot ini. Kita nggak suka diatur, kita nggak suka duduk pakai jarak, kita nggak suka jangan jalan-jalan ke mall, kita nggak suka protokol kesehatan, kita maunya yang enak. Kenapa? Karena yang enak-enak itu selalu menyenangkan buat kita. Tapi yang enak-enak itu yang kadang-kadang juga tanpa kita sadar menyakiti orang lain. Saya kasih contoh lain, teman-teman. Kadang-kadang nggak sadar ya kalau saya janjian sama orang, saya juga mirip kayak orang ini. Saya janjian sama orang, janjian jam 9, saya datang dari rumah jam 9, terus bilang, gue on the way nih, on the way begitu ya. Lalu begitu jam 9.15 baru nyampe, gue udah sampai nih, padahal baru parkir begitu ya. Gue udah nyampe, lu di mana? Kok gue nggak ngeliat lu, padahal masih dibawa ke toilet dulu, touch up dulu dan segala macam. Teman-teman, tanpa sadar kita mencuri waktu teman kita. Kita mencuri, kita korupsi kecil-kecilan, melawan sistem yang udah ada, melawan tatanan yang udah beres, untuk apa? Untuk kesenangan diri sendiri. Nah, teman-teman, ini tipe orang yang pertama. Level 1, sikap hidup terhadap pemerintah adalah hidup jahat. Nah, teman-teman, ada level yang kedua. Level yang kedua ini adalah orang-orang
anak-anak Tuhan seperti kamu dan saya. Seperti kita yang pengen hidup baik sama Tuhan, pengen taat sama Tuhan, ini pengen hidup sesuai aturan. Jadi kalau ada aturan ikut. Kalau dibilang jaga jarak ikut. Kalau dibilang baik-baik ikut. Nah teman-teman, tipe orang yang kayak gini tanpa sadar ikut arus dunia, akhirnya cuman ikut aturan, terus ikut yang permukaan. Kalau ada aturan dia ikut, dia nggak bisa berpikir jauh. Dia cuman berpikir apa yang ada di depan, apa yang aman, apa yang menguntungkan. Pokoknya gua nggak ganggu lu nggak ganggu gua. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman, orang yang seperti ini sepertinya baik, tanda kutip. Hidup baik, sesuai aturan. Tapi orang-orang ini kadangkala jadi terjebak mementingkan diri sendiri. Nah, ini contoh kalau di Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 5, seperti contoh Ananias dan Safira. Teman-teman, Ananias dan Safira ini murid Tuhan. Mereka setia sama Tuhan, tapi suatu hari mereka bilang gini, wah kayaknya lagi butuh dana nih. Lalu mereka jual tanah mereka. Waktu dijual tanahnya, dia jual sebagian, harganya misalnya 1 miliar. Lalu dia bilang penjualannya itu nggak sampai segitu. Lalu dia cuman kasih kurang lebih mungkin 1/7 atau 1/8 dia kasih. Lalu sisanya dia masuk kantong sendiri. Nah teman-teman, Ananias dan Safira ini niatnya baik. Mau berbagi, menjual tanahnya buat gereja waktu itu, buat umat Tuhan. Tapi yang dilakukan adalah curang. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Akhirnya apa? Teman-teman, Ananias dan Safira itu waktu ditanya oleh Petrus, kamu jual berapa? Dia bilang jual segini. Lalu Petrus bilang kamu berbohong dan akhirnya dia rebah mati di tempat. Teman-teman, istrinya datang kemudian. Safira bilang. Lalu ditanya oleh Petrus 3 jam kemudian, kamu jual tanah ini berapa? Lalu dia bilang sekian. Dan saat itu juga Safira langsung, firman Tuhan bilang, Safira rebah, jatuh ke tanah, dan mati seketika. Teman-teman, ini adalah orang-orang seperti kamu dan saya. Kita yang mau hidup baik sama Tuhan, kita yang mau setia sama Tuhan, tapi begitu ada sesuatu yang menggoda, begitu ada uang yang besar, begitu ada kesempatan, begitu ada peluang, kita jadi lupa. Kita jadi lupa dengan panggilan kita yang utama, kita akhirnya mikirkan keinginan kita sendiri, dan akhirnya kita lihat, oh apa yang baik, apa yang menguntungkan. Dan akhirnya apa? Akhirnya hidup mengecewakan Tuhan. Nah, orang-orang tipe yang kedua ini, tanpa sadar hidup kompromi. Orang yang biasa-biasa, ya tidak menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ya udah, yang penting gue ada, hadir di dunia, ya udahlah cukup gue segini aja. Ya, kalau istilah saya ini kaum rebahan lah ya, cukup rebah-rebah begini aja biasa. Yang lain semua rebah ya gue rebah, yang lain main TikTok gue main TikTok, yang lain IG ya gue IG, gue ikutin aja, gue nggak usah pakai macam-macam. Nah itu level yang kedua. Nah ini yang ketiga teman-teman, level yang ketiga yang disebut dengan hidup jadi berkat. Diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Ini adalah kelompok yang seperti apa? Teman-teman, ini adalah kelompok seperti Petrus, kelompok seperti Paulus, kelompok seperti Barnabas, yaitu murid-murid Tuhan yang bilang begini, gua nggak mau kaum rebahan, gua nggak mau orang jahat, gua bukan zilot, gua bukan orang pemberontak, gua bukan orang biasa-biasa, tapi mereka bilang, gua orang yang luar biasa, gua orang yang mau cinta Tuhan, gua orang yang lama sudah berlalu, kalau kata Paulus, yang baru sudah datang. Atau istilah lain Paulus bilang, aku berlari-lari menuju hadiah. Paulus mengibaratkan dirinya sebagai pelari, sebagai atlet, sebagai prajurit, sebagai petani. Yang ngapain teman-teman? Dia kerja keras. Do the best that he can for the sake of others. Hidup menjadi berkat untuk orang lain. Nah maka teman-teman, dari uraian ini kita belajar ada 3 level. Level yang pertama itu yang hidup jahat. Level yang kedua adalah hidup baik, biasa-biasa saja. Lu nggak nyenggol gua nggak nyenggol lu. Level yang ketiga adalah hidup jadi berkat. Hidup yang jadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita terapkan ini dalam konteks pemuda, gimana caranya kita bisa jadi tipe orang yang ketiga? Ya, saya yakin teman-teman dan saya sendiri kita semua mau jadi level yang ketiga. Jadi orang yang jadi berkat. Tapi how? Nah teman-teman, saya sampaikan ada 3 tugas perkembangan pemuda. Teman-teman, sebagai pemuda Kristen, minimal ada 3 panggilan yang harus kita jawab, yang harus kita lakukan, dan yang bisa kita lakukan.
Yang pertama teman-teman, pemuda-pemuda Kristen harus menemukan apa yang disebut dengan spiritual identity. Ya, who am I? Teman-teman harus bisa menjawab, siapa saya? Saya ini pemuda. Oh, so what? No, you not just a common youth. Kamu bukan sekedar pemuda biasa. Kamu bukan sekedar remaja biasa. Bukan. Lebih dari itu, kita semua adalah pemuda-pemuda Kristen. We are youth of God. We are teenager of God. We are Christian teenager. We are youth Christian. Teman-teman, kita adalah orang-orang dipanggil, diutus, diselamatkan untuk menjadi berkat. Lalu yang kedua teman-teman, kalau udah tahu status siapa kita, maka tugas panggilan kedua yang banyak pemuda remaja nggak ngerti adalah harus menemukan apa yang dimaksud dengan vocational identity. Teman-teman, vocational itu diambil dari kata vocare. Artinya apa vocare? Vocare itu artinya calling. Maka teman-teman, sebagai pemuda, remaja, kita harus tahu, bukan cuma tahu bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang punya panggilan khusus. Kamu dan saya, setiap kita, itu punya panggilan khusus yang orang lain gak punya. Teman-teman, setiap kita diberikan sebuah gift yang unik. Dan waktu kita ada gift, di luar sana juga ada need. Maka waktu gift kita ketemu dengan need orang lain, disinilah calling terjadi. Disinilah need orang lain itu ketemu dengan gift kita, dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. This is what we call as vocational identity. Dan yang ketiga teman-teman, pemuda-pemuda Kristen dipanggil bukan cuma untuk tahu siapa dirinya, bukan cuma untuk tahu apa panggilannya, tapi yang ketiga, pemuda-pemuda remaja Kristen juga dipanggil untuk memahami apa yang namanya social identity, relational identity. Ini untuk menjawab pertanyaan, oke, kalau gue mau jadi anak Tuhan, kalau gue mau capai kesuksesan, kalau gue mau menjadi berkat buat orang lain, gue bisa jalan ini nama siapa? Teman-teman, kita bisa lakukan ini bersama-sama. Bukan cuma sendiri, tapi bisa bareng teman-teman. Nah maka teman-teman pada pagi hari ini, saya mau challenge teman-teman. Kalau tadi di awal saya tanya, apa yang kita bisa lakukan buat bangsa kita? Ya, pertanyaan dari Kennedy tadi. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Nah teman-teman, saya mau tambahin pada siang hari ini adalah, apa yang kita bisa lakukan bukan cuman kita sendiri, tapi secara bersama-sama. Teman-teman, together we can make a difference. Teman-teman, hari ini teman-teman sudah melihat ada pelayanan luar biasa dari teman-teman kita yang main musik. Teman-teman yang mimpin pujian dan begitu luar biasa, yang menurut saya begitu asyik. Teman-teman kalau lihat mereka main gitar, yang matanya sambil merem-merem sedikit, begitu. Lalu ada lightning, ada sound system yang keren banget, ada editing yang bagus banget. Teman-teman, ini kerja berapa orang? Teman-teman, ini bukan kerja 1-2 orang, bukan cuma kerja 20 orang. Teman-teman, 50 orang hadir di sini. Bukan cuma satu gereja, dari berbagai gereja itu ngumpul. Ada yang main biola, ada yang main kolintang. Semua talent, semua kemampuan, semua kelebihan itu digabung jadi satu dan bisa bikin musik dan acara yang begitu luar biasa, begitu spesial. Teman-teman tahu berapa banyak waktu yang disiapkan? Kelihatannya mungkin dalam tayangan ini paling cuma 1 jam lah main musiknya. No, teman-teman. You know what the story behind this performance? The story behind this worship today? Teman-teman kita berlatih 3 minggu sebelumnya. Mereka berlatih berjam-jam. Mereka berlatih berbagai aransemen. Sebelumnya udah disetting dulu. Mau menata panggungnya di mana dan segala macam. Sebelumnya lagi udah dipikir. Mau bikin acaranya kayak gimana. Lalu mau ngapain konsepnya. Tema dan tujuan itu udah sebulan sebelumnya. Dan teman-teman tahu apa yang lebih penting? Waktu orang-orang itu semua berkomitmen. Mereka terlebih dulu udah bilang, gue mau lakukan apa buat acara ini. Gue mau lakukan apa buat Tuhan. Dan mereka sudah masing-masing pribadi itu berlatih. Yang main gitar itu latihan lebih dari 20 jam. Mereka sudah latihan mungkin berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ada salah satu pemain musik kita, itu yang sampai les khusus untuk kita bisa main gitar dan sekolah musik. Mereka memang profesional di bidangnya. Dan mereka menyatukan apa yang dimaksud dengan vocational calling itu tadi. Vocational identity bukan cuma sekedar melakukan apa yang disukain
buat kehidupan pribadi, tapi juga melakukannya buat Tuhan, melakukannya bersama-sama di gereja. Teman-teman, itulah yang dimaksud dengan menjawab panggilan, memberikan sesuatu kepada bangsa kita. Ini sama seperti yang dilakukan oleh tadi teman kita waktu sharing, Adis. Waktu dia sharing, dia sudah pergi ke daerah dan dia melayani. Karena apa? Karena ada kegelisahan, karena ada sesuatu yang mengganggu, karena ada need yang dia lihat orang-orang punya kebutuhan. Dan dia sadar ada gift. Maka teman-teman, pagi hari ini saya pengen tanya ke teman-teman, what is your gift? What are your gifts? Apa aja teman-teman kemampuan, panggilan, kegelisahan, sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kamu, sesuatu yang kamu lihat, kamu pikir, kamu sadar, nggak bisa tidur. Apa itu teman-teman? Teman-teman, buat saya itu berarti waktu saya lihat ada orang-orang yang stres, ada orang-orang yang nggak tahu masa depannya, saya terpanggil. Karena itu saya belajar psikologi dengan setengah mati teman-teman, bahkan belajar S1, S2, S3, kalau ada S4, S5 saya ambil semuanya. Buat apa? Supaya saya bisa menggali gift saya dan gift saya bisa jadi berkat buat need. Teman-teman, saya akan tutup dengan contoh dari seseorang yang bernama Greta Thunberg. Teman-teman, siapa itu Greta Thunberg? Greta Thunberg itu lahir 3 Januari 2003 di Stockholm. Ya. Lalu pada Mei 2018, Greta menang kompetisi menulis tentang perubahan iklim. Greta lihat di TV, Greta nonton semua berita bahwa ternyata iklim dunia, iklim bangsa ini terganggu. Maka dia bilang, I have to do something. Then she starts small by writing an article. That article being published, many people read her article and become moved. And not just that, he goes further. She goes further, she goes beyond. Dia bahkan ambil poster, terus dia protes di depan gedung parlemennya Swedia. Lalu dia bilang, dia bawa tulisan di situ, School Strike for Climate. Teman-teman, dia bolos sekolah setiap hari Jumat. Buat apa? Supaya orang-orang notice iklim ini harus diubah dan diperhatikan. Teman-teman, gerakan dia makin menggurita. Banyak orang, teman-temannya ikutan. Gue mau ikut, gue mau dukung. Lalu akhirnya makin gede, maka makin banyak orang dan akhirnya seluruh dunia mendengar apa yang dilakukan oleh seorang Greta Thunberg. Teman-teman, Greta Thunberg baru 17 tahun. Tapi dia tahu sesuatu menggelisahkan hatinya. Sesuatu menggoda pikirannya. Sesuatu membuat dia gelisah. Sesuatu membuat dia nggak bisa tidur. Sesuatu membuat dia, come on, I have to do something. I want to do something. Teman-teman, gerah. Nggak enak kalau diam-diam aja. Teman-teman, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu? Apa sesuatu di dalam dirimu yang bikin kamu gerah? Yang bikin kalau kamu lakukan sesuatu, kamu merasa berkobar-kobar. Sehingga kamu mau lakukan sesuatu. Dan teman-teman, saya challenge. Karena ada level prestasi manusia yang kita bisa capai. Teman-teman bisa memilih cuman hidup jadi orang jahat atau orang biasa-biasa tadi. Dan teman-teman cuman jadi orang malang. Yang sasarannya nggak ada, pengorbanannya juga nggak ada, dan pengaruh buat komunitas nggak ada, juga pengaruh buat zaman nggak ada. Atau teman-teman naik level, teman-teman bilang, I want to make a difference, I want to be someone, I want to be an activist. Seperti teman-teman yang udah melayani pada pagi hari ini, saya mau memberikan sebagian talenta saya buat Tuhan, main musik. Nggak cukup main musik biasa, saya mau main musik dengan luar biasa. Saya mau bikin video lebih bagus buat Tuhan. Saya mau bikin sebuah persembahan yang bagus buat Tuhan. Mereka naik kelas, jadi tokoh masyarakat yang memberikan influence. Dan akhirnya mereka jadi seorang inovator. Kenapa? Karena waktu dan dedikasi yang mereka berikan nggak sia-sia. Waktu Tuhan melihat engkau setia, waktu Tuhan melihat engkau sungguh-sungguh, Tuhan berikan lebih lagi. Setia dalam perkara kecil, berikan tanggung jawab yang lebih besar. Teman-teman, maka saya yakin dan saya melihat orang-orang muda seperti teman-teman kita yang melayani pada hari ini, orang-orang yang nonton pada siang hari ini, teman-teman akan bergerak terus. Bukan cuma jadi orang malang, tapi akan mau jadi aktivis, jadi tokoh masyarakat, jadi inovator, and someone, and someday, saya believe, saya percaya dan saya berdoa. Ada banyak pemuda hari ini yang mau
mendengar firman Tuhan dan bilang, Tuhan, ada sesuatu yang menggelisahkan saya. Saya mau jalan dan I want to be a history maker. Pertanyaannya teman-teman, kalau Greta Thunberg sudah maju, Adis sudah sharing, melakukan sesuatu. Teman-teman pemuda hari ini sudah melayani dengan apa yang Tuhan berikan buat mereka. Segenap hati, segenap kemampuan. Saya siang hari ini juga berdiri di sini untuk mencatat sejarah. Mungkin kecil. Mungkin cuman sekedar masuk di lini masanya YouTube. Tapi teman-teman, you agree or not, you have made a history. So I challenge you. Saya menantang teman-teman pemuda hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan gairah itu. Minta Tuhan berikan panggilan itu. Supaya kami jadi orang-orang yang bisa jadi berkat buat bangsa, buat dunia ini. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami, kalau ada pilihan yang bisa kami ambil dalam hidup ini. Kalau kami jadi pemuda, kami bisa pilih jadi pemuda-pemuda biasa, yang pemuda-pemuda yang jahat. Dan kami bersyukur kalau kami bukan orang jahat. Kami juga bersyukur kami bahkan tidak mau seperti orang-orang yang biasa. Tuhan, kami ingin jadi pemuda-pemuda-Mu. Kami ingin jadi pemuda-pemuda Kristen yang menjadi warna bagi dunia. Kami ingin jadi pemuda-pemuda Kristen yang menjadi berkat buat dunia ini. Bapak, kami tahu waktu kami tidak banyak. Bapak, kami tidak tahu kapan kami diberikan kesempatan untuk hidup. Tapi kalau kami saat ini ada sebagai pemuda, kami punya kesempatan, kami punya waktu, dan kami punya kemampuan. Tuhan, tolong panggil kami Tuhan. Berikan kami kegelisahan kami Tuhan. Tuhan, gerakan kami. Tuhan, dorong kami Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Sehingga kami bisa melakukan sesuatu. Bukan hanya untuk diri kami sendiri. Bukan hanya kami sekedar mikir diri kami sendiri yang terbaik, kami aman, kami sehat, kami baik. Tapi biarlah kami memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Biarlah kami digerakkan Tuhan untuk melakukan perubahan di bangsa ini. Biarlah kami digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan kemenangan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan melihat Indonesia. Kami rindu melihat negara ini, dunia ini dipenuhi oleh api kemuliaan dari Tuhan. Tuhan, jangan biarkan masa muda kami lewat begitu saja. Jangan biarkan Tuhan masa muda kami cuman sekedar catatan di IG yang gak ada artinya. Masa muda kami cuman ada rekaman foto-foto di Facebook dari mana-mana yang tidak ada pesannya. Tuhan, pakai kami menjadi alat Tuhan. Supaya waktu orang melihat kami, waktu orang melihat apa yang kami kerjakan, mereka tahu kami mengerjakan bersama dengan Tuhan. Kami bekerjakan dengan sekelompok anak muda yang punya kerinduan yang sama, yang rindu untuk berkarya bagi dunia, berkarya bagi bangsa ini. Oh Tuhan, dengarlah doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Engkau mendengar jeritan hati anak-anak-Mu pagi hari ini. Gerakan mereka, mampukan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakui pengakuan yang merestui bersama dengan gereja segala abad, segala tempat di masa kini dan masa yang akan datang. Marilah kita mengakui pengakuan iman dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita menundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Di saat orang lain banyak ada di luar sana dan tidak datang kepada Tuhan, kami boleh bersimpuh, bersujud di hadapan Tuhan
dan kami bisa berdoa, meneriakkan kerinduan hati kami kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah ulang tahun yang ke-75, kami berdoa Tuhan, supaya bangsa kami boleh dibangkitkan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang bukan cuma sekedar ada, bukan cuma sekedar biasa-biasa saja, tapi bangsa juga yang bisa menjadi berkat untuk sekeliling. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami. Tuhan berkati, terutama anak-anak-Mu Tuhan yang ada di pemerintahan. Tuhan pakai, Tuhan panggil mereka untuk jadi berkat lebih lagi dan lebih berkuasa lagi. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk pandemi yang kami hadapi saat ini. Bapak, kami rindu Tuhan, kalau kami tidak terjebak dalam kondisi yang ada, supaya kami tidak terkekang oleh penyakit yang ada, oleh pandemi yang ada, tapi kami boleh bergerak beyond. Kami tetap melakukan kegiatan, kami tetap boleh aktif, kami tetap boleh menjadi berkat dengan memanfaatkan teknologi dan segala cara yang tidak merugikan orang lain ataupun berbahaya bagi orang lain. Tuhan, berikan kami ketaatan untuk mematuhi aturan-aturan pemerintah. Berikan kami juga ide, hikmat, kreativitas untuk bisa terus menjadi berkat buat banyak orang di tengah kondisi yang demikian. Kami berdoa khusus buat kami, teman-teman kami yang kondisinya terganggu secara ekonomi, secara kehidupan sehari-hari karena pandemi ini. Biarlah kami tidak memandang pandemi sebagai krisis, tapi juga memandang pandemi ini sebagai suatu kesempatan. Kami boleh melihat Tuhan dan kami boleh menghadirkan Tuhan dalam karya-karya kami sehari-hari. Kami berdoa khusus untuk remaja dan pemuda Kristen. Setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bangkit menjadi terang. Bukan sekedar jadi orang jahat, bukan menjadi sekedar orang baik yang biasa-biasa saja, tapi menjadi anak-anak muda Kristen yang jadi berkat, yang bisa bertumbuh, yang jadi terang di tengah lingkungannya, di tengah pekerjaannya, di tengah sekolahnya. Sehingga dengan apapun yang kami kerjakan, kami boleh terus maju dan mendengar, membuka telinga kami yang besar terhadap suara Tuhan yang lembut, sehingga kami makin hari makin jelas. Apa panggilan Tuhan, apa pesan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dunia ini. Tuhan tolong bantu kami dan pimpin kami. Secara khusus kami berdoa untuk kebaktian onsite di Pemuda Perniagaan maupun juga GKI Perniagaan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja lain melakukan kebaktian onsite. Tuhan berkati supaya protokol kesehatan dilakukan, supaya firman Tuhan tetap diberitakan tanpa ada hambatan. Sehingga nama Tuhan, kuasa Tuhan boleh terus dinyatakan dan gereja tidak menjadi batu sandungan. Bapak, kami berdoa supaya anak-anak-Mu di mana-mana tempat taat dengan protokol kesehatan, berlaku cerdik, berlaku bijaksana, sehingga kami boleh menjaga sebaik-baiknya untuk kesehatan kami bersama dan untuk menjadikan kesaksian bahwa kami bisa bertanggung jawab menjaga hidup kami sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda perniagaan. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan bersama-sama ulang tahun Komisi Pemuda. Tuhan yang telah memimpin Komisi Pemuda GKI Perniagaan sejak dibentuk sampai hari ini. Kami bersyukur buat setiap pemuda yang ada. Kami semua, keluarga besar Komisi Pemuda, yang ambil bagian dalam apapun juga yang kami kerjakan. Tuhan, biarlah Komisi Pemuda boleh menjadi tempat di mana kami boleh menemukan calling kami, di mana kami boleh menemukan vocational identity, bukan cuma spiritual identity, tapi juga terlebih kami memiliki relational identity di tempat ini. Kami punya teman-teman seiman, teman-teman yang bersama-sama melakukan sesuatu yang besar buat bangsa ini, buat gereja ini, buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebagian dari kami belum terlibat, Tuhan pakai kami, supaya kami juga boleh bergerak dengan kegelisahan, supaya tanpa malu-malu, tanpa rasa tidak enak hati, tanpa menahan diri, kami boleh maju untuk memberikan sesuatu apa yang kami bisa. Sekecil apapun, tidak ada yang dipandang hina oleh Tuhan, karena kami melakukannya sesuai kemampuan kami untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong pakai kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, mereka yang masih terus berjuang, yang perlu dipulihkan. Kami berdoa Tuhan,
Buat teman-teman kami di Pemuda, Tuhan jangkau, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan, supaya teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang bermasalah, boleh dibangkitkan kembali dan kami bersama-sama bisa menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dan terakhir, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kami suatu pesan yang khusus, sehingga pada hari ini waktu kami mendengar ibadah pagi hari ini, kami boleh tergerak, kami boleh rindu, melakukan bagian kami, dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan 7 ayat yang ke-6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah, sebagai wujud kasih sayang, kita sebagai anak Tuhan, kini saatnya teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer kepada nomor rekening gereja masing-masing. Jika kita sudah diberikan oleh Tuhan, layaklah kita bersyukur karena itu semua berkat karunia Allah. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan juga karunia Tuhan. Inilah persembahan kami untuk-Mu. Biarlah yang mengelolanya bisa Engkau berikan hikmat agar menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari remaja dan pemuda Indonesia, bersatulah, hiduplah dengan harapan. Teruslah berkarya dan bersinar di tengah bangsa. Biarlah kasih dan kemuliaan Tuhan hadir bagi bangsa Indonesia.
teman-teman remaja dan pemuda, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita semua damai sejahtera. Haleluya. Shalom pemuda, selamat hari Minggu dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online. Ibadah kebangsaan 16 Agustus 2020 dengan tema Bagimu Indonesia. Dan untuk itu bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyaksikan ibadah online Komisi Pemuda GKI Perniagaan, kami mengucapkan selamat datang dan kami juga mengundang untuk teman-teman yang mungkin belum ada gereja tetap untuk boleh bergabung bersama kami di ibadah-ibadah online berikutnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk para pelayan yang senantiasa membantu berpartisipasi dan juga ikut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang ada di ibadah hari ini. Antara lain teman-teman dari GKI Pinangsia, GKI Gunung Sahari dan juga GKI Surya Utama. Dan spesial hari ini, ibadah kebangsaan dengan tema Bagimu Indonesia, kita menyatukan satu hal yaitu dengan konsep Q&A. Dan Q&A ini sudah kita bagikan di question box melalui Instagram Komisi Pemuda GKI Perniagaan dan juga Komisi Remaja GKI Perniagaan. Teman-teman bisa cek langsung. Dan sudah ada bersama saya berikut beberapa pertanyaan ya. Dan kita akan tanyakan langsung kepada pembicara hari ini. Siapa lagi kalau bukan Ko William Gunawan. Hai Ko William Gunawan. Oke. Gimana Ko hari ini? Good, very good. Very good. Koko deketan dikit mikrofonnya. Oke. Udah Bagus, ya? mantap. Sip. Oke Ko, kita hari ini akan mulai Q&A-nya. Untuk setiap pertanyaan yang sudah kita kumpulin. Kira-kira dari ada 1.573 pertanyaan, kita kalkulasikan jadi 3 pertanyaan. Oke, hebat ya. Baik. Ya, 3 pertanyaan ini dari beberapa jemaat yang mereka berkumpul lalu bikin satu pertanyaan. Koko siap menjawabnya? Oke. Tenang, ini gak ada pertanyaan belut listrik kok. Oke. Baik. Pertanyaan pertama. Orang Kristen harus masuk dunia politik atau enggak untuk berdampak bagi Indonesia? Harus. Kenapa kok? Harus. Jadi tadi kalau di khotbah saya udah sampaikan, setiap orang itu harus ketemu spiritual identity-nya apa.
Waktu dia tahu spiritual identity-nya, itu akan menggerakkan dia untuk ketemu apa itu vocational identity. Vocational identity itu nanya, apa yang bikin gue gelisah? Apa yang bikin gue mau maju? Apa yang bikin gue harus lakukan sesuatu? Nah, ada banyak orang, anak-anak muda sekarang itu tergerak dengan isu-isu kebangsaan. Yang bikin udah gerah lihat Indonesia kayak begini, I want to do something and I can do something. Nah, kalau udah bisa, mau, apalagi? Ya langsung aja, masuk aja. Jadi kalau memang anak-anak muda yang sekolah-sekolah hukum, yang sekolah politik, memang ada panggilan dan ngerasa, gue bisa lakukan sesuatu, ya lakukan. Jadi harus jawabannya. Betul. Jadi kalau ada call to action, ya action. Yes. Jangan cuma diterima doang panggilannya, Just tapi do it. Oke, just do it. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya orang Kristen bisa berdampak buat Indonesia? Mungkin ini khususnya para pemuda, melalui pemikirannya kah, atau melalui apa yang bisa dia lakukan, atau menurut Kowil gimana? Iya tadi ya, jadi anak-anak muda seringkali berhenti waktu dia di remaja, dia pikir ya udah gue tau lah gue anak muda, gue tahu gue orang Kristen, udah stop di situ. Enggak, anak muda itu ada panggilan yang kedua, yaitu harus tahu callingnya. Jadi jadi anak muda, teman-teman tuh jangan puas cuman sekedar kerja doang, kehidupan sehari-hari, making money, terus bisa travel around the world, that's it. No, you have higher calling. Kamu harus tahu panggilan yang lebih jelas itu apa. Ada sesuatu yang menggelisahkan, yang bikin kalau nggak tercapai itu nggak bisa tidur. Nah kalau udah sampai ke situ, kamu tahu calling kamu akan tahu bisa ngapain. Contoh, yang jago desain. Ya, yang jago desain bisa bikin desain banyak, macam-macam. Ada sayembara buat apa-apa, ikut. Harumkan nama Indonesia, harumkan nama gereja atau apa. Kalau yang jago main musik sampai sebagus-bagusnya. Malcolm Gladwell pernah bilang, to be an expert in one field, one have to commit at least 10,000 hours of his time. Jadi teman-teman anak muda, kalau main gitar, 10.000 waktunya disiapin. Yang bikin desain, 10.000 kali desain. Yang bikin edit video, 10.000 jam. Supaya kamu betul-betul expert in your field. Nah kalau itu udah, gak usah disuruh, gak usah ditanya, itu udah kayak, apa ya, kayak tadi saya khotbah, kayak Greta Thunberg. Gatel kalau gak ngerjain. Ada sesuatu yang bikin lu gak bisa tidur, gak bisa tenang, ya gue mesti ngerjain. Nah begitu itu nyata hasilnya, orang-orang ngelihat itu dampaknya dahsyat. Begitu orang lihat kayak kamu Bill, kamu ini kan... Saya MC barusan. MC, kan kamu MC, kamu aktif di IO, Yap. kamu masuk dunia anak muda, sesuai dengan memang talentnya kamu senang ngomong, kamu senang yakinin orang lain, kamu senang bikin orang lain happy. This is something that you do voluntarily. Kamu nggak tersiksa kan? Enggak. Kamu dibayar kan? Dibayar? Enggak ya, yang kali Bisa ini iya, enggak. bisa Oh, enggak, oke, iya. ya. Yang kali ini enggak. Iya, Tapi betul. biasanya dibayar. Iya. Tapi kalaupun hari ini kamu nggak dibayar, kamu tetap senang lakukan ini. Betul. Why? Karena this is my passion. Okay, this is your passion, this is your calling. Betul. And if you know that, nothing can resist you. Nggak ada sesuatu yang bikin, gue nggak mau Bahkan kamu nggak ditawarin aja, kamu ngajuin diri. Gue aja deh jadi MC, bener nggak? Ya bukan karena kamu nggak tahu malu, memang ada sedikit kan. Buat jadi MC mesti ada sedikit. Ada juga aspek nggak tahu malunya kok. Ada sedikit, oke. Nah itu kalau dikoreksi sama Tuhan, itu kan jadi calling. Betul. Itu jadi blessing. Itu jadi impact buat orang lain yang really powerful. Nah, bahkan saya pengen yang nonton ini ada banyak Billy lain, ada banyak lagi anak-anak muda lain yang making impact. Dengan itulah orang-orang akan lihat, oh ini orang Kristen, ini orang profesional di bidangnya, ini hebat, ini memang luar biasa, doing the best that he can. People semua lihat, wah memang nih gak main-main nih, memang serius. Apalagi di usia muda, usia produktif, kapan lagi bisa berkarya untuk Tuhan lebih lagi lewat ide-ide dan kreativitas, benar gak kok? Kalau saya bisa ngulang waktu, Yap. mungkin saya akan lakukan hal yang sama, tapi dengan bigger impact, dengan lebih banyak orang. Dan kita punya sekarang, kita punya orang-orang yang sangat berkualitas di tim-tim ini. Jadi saya challenge, kita bikin lagi event yang lebih heboh, kita ajak lagi lebih banyak orang. Bukan supaya showcase atau gembar-gembor, gue hebat loh, bukan. Ini untuk kasih lihat ke Tuhan bahwa I'm doing what I'm best at. Kalau Tuhan udah kasih talenta, Tuhan bilang, engkau hambaku yang baik dan setia.
lakukan yang terbaik, setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih lebih banyak perkara yang lebih besar. Dan gak usah khawatir, together we can make a difference. Dan kita bisa bikin impact yang lebih hebat lagi. Oke, keren. Nah kok di ibadah online ini, berhubung ini acaranya premier juga di YouTube, kita juga membuka kolom pertanyaan di live chat. Jadi teman-teman semua yang nonton di rumah bisa langsung chat di live chat. Mungkin kalau misalnya di YouTube ada di sebelah sini. Atau enggak kalau ini YouTube laptop kok. Tapi kalau di handphone mungkin ada di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung kasih pertanyaannya, nanti akan dijawab. Dan teman-teman bisa langsung cek jawabannya di Instagram @kppernias dan @krpernias. Ada hadiahnya nggak? Nggak ada giveaway kok. Iya, hadiahnya dijawab sama Ko William. Oh gitu. Nanti hadiah buat saya. Hadiahnya ya bisa juga. Oke, baik. Dan caranya adalah, bentar Ko Henry, belum, jangan digeser dulu. Username IG-nya, strip pertanyaannya. Jadi misalnya username IG Koko apa? Gunawan William. Gunawan William, strip pertanyaannya apa? Gitu. Nanti di live chat muncul, lalu nanti akan ada admin kita yang menjawab. Gitu. Oke, lanjut kita pertanyaan yang ketiga. Bagaimana caranya untuk mengajak anak-anak muda zaman now untuk do something bagi Indonesia? Ya kalau zaman now ya pendekatannya ya now. Ya dengan apa yang jadi passion kamu. Kita nggak harus berubah atau jadi aneh atau jadi orang lain. Be yourself and do what is your passion. Do apa yang kamu senang, apa yang kamu kerjain. Terus itu nanti begitu lu kerjain, gua kerjain, yang lain kerjain. Nanti barengan, nanti kepikir ide, kita bikin ini yuk. Nah, saya pikir gereja kita sudah sangat memfasilitasi. Kita ada tim digital kreatif, komisi digital kreatif. Mungkin gereja lain belum ada tuh. Nah, teman-teman yang memang jago di bidang digital, yang jago dalam multimedia, ayo kita gabung. Teman-teman yang jago main musik apapun juga. Saya bisanya suling. Nah, suling mungkin bisa dimasukin nanti ya. Bisa. Nah, tapi kan ada lagi yang lain-lain juga, yang mungkin punya talent yang lain. Apapun itu, kita butuh copywriter. Nanti supaya bisa bikin yang bagus, iklannya keren begitu kan. Kita butuh orang-orang yang bisa think out of the box, yang bikin content creator yang kreatif, yang bisa something that really engaging buat anak muda. Begitu ngelihat satu kata, wah, gua mau, gua bisa, gua masuk. Nah itu challenge. Karena anak muda zaman sekarang nggak lepas dari namanya sosial media juga kok. Benar. Jadi tim digital kreatif juga penting buat sosial media, ya kan? Betul. Teman-teman silakan bergabung bersama kami kalau teman-teman ingin terlibat di dalamnya. Oke. Nah, hari ini juga kok di penayangan YouTube hari ini, Ibadah Kebangsaan hari ini bertepatan dengan HUT KP Pernias. Gimana, Ko Will selama ini pengalamannya waktu terjun di KP Pernias, Koko juga dulu terjun di KP Pernias aktif. Apa yang bisa Koko bagikan dari kehebatan KP Pernias? Mungkin bukan kehebatan KP Pernias, tapi kebaikan Tuhan. Oke. KP kita sudah, saya rasa tahun ini lebih dari 30 tahun ya. Kita perlu cari sejarahnya siapa, karena Soekarno bilang jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Nah, kita perlu cari tahu dan tulis ulang KP itu ditemukan kapan dan apa panggilannya. Tapi jelas menurut saya Tuhan setia dan panggilan buat KP itu nggak berubah. Jadi pengen mengajak semua anak-anak muda yang memang anak-anak Tuhan di perniagaan, ayo kita gabung bersama. Kalau teman-teman lahir terdaftar, apalagi terdaftar di jemaat pemuda, apalagi teman-teman pernah nginjekin kaki di sini, ayo nginjekin kaki, bukan nginjekin kaki ya, ayo kasih like di YouTube gitu ya, atau kasih subscribe atau kasih komen di IG buat show that you are here and you are with us. So together, sekali lagi, kita butuh anak-anak muda supaya kita bisa sama-sama bareng-bareng bisa bikin impact yang lebih gede. Oke, keren banget. Nah, Ko Will, kita juga mau ajak teman-teman semua yang menyaksikan ibadah online dan juga menyaksikan Q&A kita hari ini untuk menyampaikan harapannya untuk KP Pernias. Nah, start dari Ko Will. Apa harapan Ko Will untuk KP Pernias di harapan tahun saya, ini? Baik. Harapan saya simpel, supaya KP Pernias jadi wadah, jadi tempat, jadi home buat anak-anak muda di perniagaan. Karena kalau udah berasa home, ada ownership. Kita tinggal tunggu aja. Ada banyak kejutan, ada banyak karya, ada banyak momen, ada banyak star moment
ya, something they always remember. Sesuatu yang orang-orang akan selalu ingat, waktu itu, waktu gua muda, gua pernah bikin ini. Sesuatu yang nanti kamu bisa cerita ke anak cucu, sesuatu yang kamu bisa banggain ke teman-teman sekalian, sesuatu yang nanti kalau ketemu Tuhan, kamu bisa bilang, gua udah kerjain ini Tuhan, dan Tuhan senyum sama kita dan Tuhan bilang, come and join us and enjoy, nikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu di surga nanti. Isn't that beautiful? Keren. Dan juga harapan-harapan serta atau wish yang sudah disampaikan oleh pemuda dan remaja lainnya sudah kita tampung kok di Instagram kita. Sip. Dan kita masih tunggu sampai hari ini teman-teman, apabila teman-teman ingin post di story, post di feed Instagram mereka seputar tentang harapannya kepada KP Pernias. Oke, dan juga saya mau ingatkan untuk teman-teman semua bahwa hari ini kita akan merayakan HUT KP jam 1 siang. Tapi karena ini lagi pandemi jadi kita via Zoom kok. Sip. Koko mau ikutan? Oke, abis ini kita langsung pindah Sip. ke Zoom. Oke. Kita tutup dulu ya kok ya. Thank you semuanya sudah menyaksikan ibadah online hari ini. We hope we can meet you guys di ibadah online berikutnya. Tentu saja dengan keseruan yang berbeda dan juga vibes dari KP Pernias dan juga KR Pernias. Billy Stefanus, Kak William Gunawan pamit. Kita bertemu di Zoom meeting hari ini HUT KP Pernias. Bye-bye. Bye, God bless you.